Selamat pagi, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, mari sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju ke depan. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, hadir semua. Bagus ya. Jadi anak-anak harus tetap mempertahankan kehadirannya di sekolah. Apalagi kalian sudah kelas 6. Yang nantinya waktu untuk di SD ini tinggal sebentar lagi, tinggal sedikit lagi. Dan ilmu yang didapat harus semakin banyak. Kalau kalian tidak masuk sekolah, karena alasan yang tidak ada sakit atau izin, nanti kalian akan rugi sendiri. Kecuali untuk yang sakit, semoga kita doakan supaya cepat sembuh. Dan izin agar diberi kelancaran dengan segala urusannya. Tapi semua hebat nih di sini. Semua hadir. Jadi Ibu sangat bangga kepada kalian. Oke, coba sekarang anak-anak dilihat apakah masih ada sampah di sekeliling tempat duduknya. Di laci mejanya, kalau masih ada sampah, silahkan kalian pungut dan buang ke kotak sampah. Ya, bagus sekali. Dan yang terakhir, Ibu ingatkan kerapian dalam berpakaian. Coba cek kembali pakaiannya, apakah sudah rapi? Ya, bagus, sudah rapi semuanya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Baiklah, kita awali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semua anak-anak dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah saudaraku, di sana jadi pandu ibu. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oh, tidak, jangan duduk dulu. Kita masih ada satu lagi kegiatan untuk mengawali kegiatan kita ya. Harus tetap semangat. Kita akan melakukan senam gerakan fisik. Hanya sebentar saja. Udah siap? Kalau yang udah tahu gerakannya, harus lebih semangat ya. Nanti di akhir kalian boleh berpose apa saja. Ya? Oke.
Oke, terima kasih anak-anak. Gimana, sudah segar? Udah siap untuk belajar? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali. Masih ingatkah kamu tentang kegiatan pembelajaran kita sebelumnya? Pada subtema 1 tentang apa? Iya, tumbuhan sahabatku. Kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Tentang cara-cara perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang vegetatif, ada yang generatif, ya, ada yang secara langsung maupun ada yang secara tidak langsung. Bagus, kalian masih mengingatnya. Kemudian dalam pelajaran bahasa Indonesianya, muatan bahasa Indonesianya, kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari paragraf. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis paragraf. Ada paragraf deduktif, induktif, ya. Oke, bagus sekali. Kalian masih mengingatnya. Ibu harap pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya jangan dilupakan, harus tetap diingat. Oke? Sip? Baiklah. Kegiatan belajar kita hari ini ada kegiatan mengamati video. Yang kedua, kita nanti ada penyelidikan. Apa ya yang akan diselidiki? Penasaran kan? Kemudian kita ada kegiatan diskusi dalam kelompok. Jadi kita akan menonton video, kita akan menyelidiki dalam kelompok kecil. Kemudian kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Dan selanjutnya ada permainan games interaktif untuk kalian. Nanti akan kita tandingkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan yang terakhir, untuk melihat kegiatan kita sudah berhasil atau belum, atau untuk melihat pemahaman kalian, Ibu akan adakan evaluasi di akhir pembelajaran. Apakah ada pertanyaan? Bagus, tidak ada. Sudah paham? Oke, lanjut ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Manfaat kegiatan pembelajaran kita, ya. Jadi nanti kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat menemukan 3 ciri-ciri dari hewan, ya. 3 saja. Kemudian kalian dapat menemukan 2 cara perkembangbiakan hewan. Dan yang terakhir, kalian nanti dapat menyusun teks laporan dan merancang kesimpulan dari teks laporan. Jadi ada 3 manfaat kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan terakhir ya, ada 4 bukan 3 ternyata. Menyajikan kesimpulan dari teks laporan. Jadi ada 4. Yang pertama, kalian dapat menemukan ciri-ciri dari hewan. Yang kedua, dapat menemukan 2 cara perkembangbiakan hewan. Yang ketiga, dapat menyusun teks laporan dan merancang kesimpulan teks laporan. Yang terakhir, kalian dapat menyajikan kesimpulan dari teks laporan. Seru kan belajar kita hari ini? Manfaatnya ada banyak sekali. Baiklah, anak-anak. Perhatikan video berikut ini ya. Tapi Kucing. oke. Apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah? Bagus. Ada yang punya, ada yang tidak ya. Jika ada, berapa jumlahnya? Oke, dari 1 ekor bisa
dari 1 ekor kucing ya. Waktu awalnya dari 1 ekor kucing, lalu sekarang ada berapa? Oke, ada 5 ternyata. Dapatkah kamu menceritakan kondisi hewan peliharaan kalian? Nah, ini adalah yang terakhir, nanti kita akan membahasnya di kegiatan pembelajaran kita ya. Sekarang Ibu mau membagi kalian dalam 3 kelompok. Karena kalian sudah duduk dalam kelompok ya. Jadi Ibu akan memberi nama kelompok yang di sebelah kiri Ibu. Ini adalah kelompoknya. Kita beri nama ini. Kita beri nama-nama apa nih? Nama-nama angka saja ya. Kelompok 1 yang di depan Ibu, kelompok 2 dan di samping kiri Ibu, kelompok 3. Oke? Kemudian ini Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Untuk LKPD ini adalah kegiatan kita nanti dalam pembelajaran. Nanti ada beberapa kegiatan kalian yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Kemudian ini ada papan moto. Nanti kalian simpan dulu ya di meja masing-masing. Ini ada spidolnya juga. Nanti papan motonya ini digunakan untuk menyajikan kesimpulan yang akan kalian presentasikan di depan kelas. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk belajar? Bagus. Ibu senang sekali karena kalian sangat bersemangat dalam belajar. Perhatikan video berikut ini. Halo, kita kembali lagi di dalam video hewan di kebun binatang. Yang pertama ada gajah. Gajah adalah hewan darat ya, adik-adik. Mempunyai badan yang sangat besar, bertelinga lebar. Itu pula hewan selanjutnya yang sering kita temui di kebun binatang adalah kuda. Kuda bermuka panjang, punya kaki yang sangat kokoh dan kuat untuk berlari. Gajah dan kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berikutnya adalah ikan. Siapa di sini yang suka makan ikan? Ikan tergolong hewan yang hidup di air dan mempunyai sisik, ciri khasnya ya. Dan ikan juga sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena banyak mengandung protein. Selain ikan, ada juga hewan lain yang juga bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di laut, di air. Hewan apakah itu? Apakah kalian bisa menebaknya? Ayo, hewan apa kira-kira anak-anak? Yang bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Ya, kita simak sama-sama video berikut ya. Pasti penasaran kan apa itu hewannya? Ya. Hewan tersebut adalah kura-kura. Kura-kura ini hewan yang bersisik, tapi dia memiliki kaki. Ikan dan kura-kura memiliki cara perkembangbiakan yang sama. Ayo, ada yang tahu nggak bagaimana cara perkembangbiak ikan dan kura-kura? Ya, betul, yaitu dengan cara bertelur. Nah, adik-adik, sekian video tentang beberapa jenis hewan yang biasanya ada di kebun binatang. Terima kasih sudah menonton dan kakak ucapkan selamat belajar. Oke. Baiklah anak-anak, bagaimana video tadi? Apakah menarik? Nah, video tadi, informasi yang ada video tadi nanti kalian pakai untuk mengerjakan LKPD 1. Nah, sekarang buka LKPD 1-nya anak-anak. Nah, di LKPD 1 ini kalian tulis nama kelompoknya ya. Kemudian nanti ada gambar di situ, kalian isi.
Apa nama gambar di bawah ini? Sesuai dengan gambar yang ada di LKPD 1. Kemudian, apa ya ciri-ciri hewan tersebut menurut kalian dan kelompok kalian masing-masing ya? Tidak harus sama seperti yang di video, tapi kalau misalnya yang di video tadi kurang informasinya, kalian punya pendapat, oh kira ini kan hewan ini punya ini ya, tuliskan saja di situ. Kemudian berdasarkan informasi, buatlah kalimatnya ya. Apakah sudah paham? Buat kalimatnya buat kalimatnya berarti kalian harus mendeskripsikan gambar tersebut di kolom 3. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan LKPD 1. Baiklah, sudah 5 menit berlalu. Anak-anak sekarang simpan dulu LKPD 1-nya. Kita akan beralih ke LKPD 2. Nah, di LKPD 2 ini kita ada kegiatan penyelidikan. Nah, sekarang Ibu beri waktu sekitar 2 menit kalian untuk keluar dari kelas ini. 2 menit saja ya, nggak usah keluarnya juga sekitar ini aja, teras aja. Kalian amati dari jauh, ada nggak sih hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Ya, kalian lihat apakah ada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kalian tuliskan di situ nama hewannya apa, kemudian jenis perkembangbiakannya apa. Oh, belum, ini belum penyelidikan. Ini hewan yang ini tadi, yang dari LKPD 1, kalian tuliskan jenis perkembangbiakannya. Ibu beri waktu 1 menit. Oke, baiklah. Lanjut ke LKPD 3. Ibu beri waktu 5 menit ya. 5 menit ini sudah dengan waktu penyelidikan dan dengan waktu pengisian. Jadi kalian bisa melihat dari jauh, dari teras saja, atau enggak di kelas ini ada enggak sih hewan gitu kan. Nah, kalian tulis di situ nama hewannya apa, kemudian centang jenis perkembangbiakannya. Di situ ada 2 jenis saja, yaitu ya, bertelur dan melahirkan. Kalian centang tuh, yang mana kira-kira jenis perkembangbiakannya. Kalian bisa amati, Ibu beri waktu 5 menit ya, mengamati, mendeteksi, kemudian mengisinya. Ya, terima kasih. Sekarang LKPD 4, kalian buat laporan. Ibu beri waktu 5 menit untuk membuat laporan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi di kegiatan penyelidikan. Oke? Ya, anak-anak. Nanti sayang. Di LKPD 5 ini nanti kalian ada sebuah teks. Kalian tulis pertanyaan atau buat 3 pertanyaan sesuai dengan teks informasi tersebut. Di LKPD 6 ini kalian harus membuat kesimpulan. Nanti setiap kelompok akan menyebutkan 1 buah kesimpulannya dan menuliskannya di papan moto. Presentasi anak-anak. Dan kita nanti waktunya kuis. Sebutkan 3 ciri dari ayam. Sebutkan 3 ciri dari sapi. Sebutkan 3 ciri dari, ayo hewan apa ya kira-kira? Bebek. Unsur-unsur laporan, ada apa saja? Ada? Iya, betul. Tadi ada waktu, tempat, jenis kegiatan. Itu harus jelas ya. Kemudian ini ada teks anak-anak. Ibu bacakan ya, nanti kalian pikirkan informasi apa yang ada di
teks laporan ini, kucing adalah jenis hewan vivipar. Habitat kucing terdapat di darat. Terkadang kucing bisa berbaur dengan manusia sebagai peliharaan. Namun, bisa juga hidup secara liar. Kucing memiliki masa kehamilan selama 63 hari. Apa informasinya? Iya, kucing adalah hewan vivipar. Selanjutnya, Ibu akan bacakan, nanti kalian buat kesimpulannya ya. Cicak sendiri adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau pohon. Cicak berwarna abu-abu, tetapi ada pula yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Cicak biasanya berukuran sekitar 10 cm. Cicak bersama dengan tokek dan sebangsanya tergolong ke dalam hewan ovipar. Apa kesimpulannya? Ya, cicak adalah hewan reptil. Bagus sekali. Kalian hebat-hebat. Selanjutnya, Ibu akan bagikan lembar evaluasi. Kemudian kita akan berdoa. Dan terima kasih atas kegiatan hari ini. Sampai ketemu besok lagi.